Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Sebelumnya, Mimin mohon maaf karena Mimin tidak upload dulu di channel Good Movie ID. Dikarenakan mungkin channel Good Movie ID sekarang sedang ditandai oleh seseorang, sehingga membahayakan channel Good Movie ID. Tapi mudah-mudahan Mimin bisa membuat video lagi di sana dengan cerita manhwa yang tentunya lebih seru. Jadi untuk Kinan, Mimin akan bahas dulu di channel Baca Rita Film ini. Karena Mimin ingin menjawab harapan kalian agar Kinan ini dimentokkan dulu. Jadi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Buat kalian yang mau support lebih Mimin, kalian bisa traktir Mimin kopi dan link traktir sudah ada di deskripsi. Untuk yang telah support Mimin, Mimin ucapkan terima kasih dan tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Pria itu pun kembali melakukan segel tangan dan terlihat muncullah kekuatan seperti angin tornado mengarah ke tempat Kinan. Kinan mulai mengamati serangan yang datang. Ternyata Kinan menghancurkan serangan itu. Salah satu tetua mulai berkeringat dingin. Bahkan pemimpin aula menjadi terkejut karena Kinan bisa menghancurkan serangan kultivator martial monart dengan sangat mudah. Salah satu kultivator martial monart merasa kalau dia mengenali pedang itu. Dari belakang, ternyata ada satu kultivator martial monart yang menyerang Kinan. Tapi pria itu dihentikan oleh sebuah serangan. Pria itu pun lalu menanyakan apakah penatua Sun dari Lost Herb Garden ingin bermusuhan dengan sektenya. Penatua Sun tidak peduli jika pria itu menyentuh Kinan, maka dia akan berhadapan dengannya. Kultivator martial monart dari South Heaven pun menyeru anak buahnya menangani penatua Sun dan dia sendiri akan kembali menyerang Kinan dengan serangan yang mematikan. Tapi di sini Kinan dengan mudah menghancurkan serangan itu. Dia pun mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang sehingga membuat kultivator monart itu mengeluarkan tubuh dewa angin untuk bertahan. Dia tidak menyangka kalau Kinan ini hanya menggunakan ke-6 martial tree-nya, tapi sudah memukulnya mundur. Bagaimana jika Kinan menggunakan ke-9 martial tree-nya? Pastilah dia bisa mati. Dia pun meminta bantuan kepada kultivator lainnya untuk membantunya melawan Kinan. Dasar konyol, kenapa kalian keroyokan? Jika kalian berani mendekat, maka aku akan menghajar kalian, ucap Putri Miao Miao yang sangat kesal. Kultivator bertato memberi saran kalau sebaiknya Kinan memberikan pedang itu kepada dirinya. Dengan begitu, maka dia akan bekerja sama dan membantu Kinan melawan para musuhnya. Kinan menolaknya karena pedang ini sangat berharga. Dikarenakan Kinan menolak, maka dia akan mempersulit Kinan. Pria itu pun bergabung dengan kultivator South Heaven untuk membunuh Kinan. Dia pun langsung mengeluarkan tombak iblis miliknya. Setelah itu dia langsung menyerang Kinan dengan sangat cepat. Kinan mengeluarkan martial tree-nya untuk bertahan dari serangan kedua martial monart tersebut. Pemimpin aula ilusionis menjadi kebingungan. Sebenarnya Kinan ini sekuat apa sehingga kedua kultivator martial monart masih tidak bisa membunuhnya. Hah, dasar sampah. Apakah cuma ini gabungan dua kekuatan martial monart? Ucapnya yang mengejek. Dengan tiba-tiba dari arah kanan ada kultivator yang menyerang. Bahkan dari arah kiri juga ada serangan yang menuju ke arah Kinan. Kinan kemudian mengeluarkan sebuah kotak untuk digunakan sebagai pelindung. Dengan begitu,
kedua kultivator Martial Monarch itu tidak bisa menembus pertahanannya. Pria itu menebak kalau mungkin harta yang digunakan oleh Kinan ini adalah peninggalan dari kultivator Heaven Setring juga. Ternyata Kinan juga terluka karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Pria itu kembali menyiapkan serangan. Putri Mio Mio pun melakukan segel tangan untuk membantu Kinan. Tiba-tiba, sebuah akar yang memiliki bunga melilit tubuh Kinan. Kemudian, tubuh Kinan langsung dipindahkan. Pria bertato pun langsung mengarahkan tombaknya ke tempat Kinan. Matilah kau bajingan! Tombak itu pun langsung dilemparkan dengan kekuatan penuh. Kinan sangat panik saat melihat tombak itu ternyata sudah berada di dekatnya dan sudah menyentuh bajunya. Namun ada kekuatan misterius yang melindungi Kinan sehingga tombak itu hanya menyerang angin karena Kinan menghilang dengan sekejap dari tempat itu. Apa? Hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Kinan. Namun tetap saja ia tidak menemukan keberadaan Kinan. Kultivator South Heaven menanyakan, apakah Kinan ini sudah mati? Pria itu menjawab kalau Kinan melarikan diri. Kultivator South Heaven sangat kesal, tapi cepat atau lambat pasti dia akan membunuh Kinan. Ternyata yang menyelamatkan Kinan adalah Xiaohong. Kinan menanyakan kenapa Xiaohong bisa berada di tempat ini. Xiaohong menjawab kalau dia sangat merindukan masternya. Dengan bantuan tikus kecil, ini saya bisa menemukan Anda. Kinan menanyakan kalau mereka ini sekarang berada di mana. Xiaohong menjawab kalau mereka berada di dalam Gunung Suji. Saat melihat ikan bakar yang gosong, Kinan agak ragu untuk memakannya. Tapi karena perutnya keroncongan, dia terpaksa memakan ikan tersebut hingga habis. Setelah selesai makan, Kinan mengajak Xiaohong untuk pergi. Hong hanya tertawa. Ternyata Kinan ini makannya seperti anak kecil dan masih ada sisa makanan di pipinya. Dia pun langsung mengusap sisa makanan yang tertinggal di wajah Kinan. Tapi Xiaohong di sini malah memakan sisa makanan yang ada di pipi Kinan. Kinan sangat terkejut saat melihat tingkah aneh Xiaohong. Singkat cerita, mereka berdua sampai di suatu gerbang. Tikus kecil pun mengeluarkan darahnya untuk membuka gerbang. Setelah itu, gerbang itu mulai bercahaya. Di dalamnya ternyata ada sebuah kristal besar yang melayang. Bahkan ada martial tree di dalam kristal itu. Tikus itu pun menyerap air yang ada di tempat itu untuk membuka alam rahasia. Cerita berpindah di tempat kelompok kultivasi South Heaven yang ingin memetik buah Tianshuan. Namun, ternyata buah itu satu demi satu mendadak menghilang begitu saja. Sehingga membuat salah satu kultivator sangat terkejut. Ketua dari South Heaven memberi hormat. Dia menganggap kalau orang yang mengambil buah itu pastilah orang kuat. Bahkan mereka sampai tidak melihat sosoknya. Ternyata yang mengambil buah itu adalah Kinan dari jarak jauh menggunakan alat pancingnya. Setelah itu, dia berkultivasi di dalam kristal. Singkat cerita, kelompok South Heaven sampai di atas gunung. Kultivator dari South Heaven menyadari kalau Kinan berkultivasi di dalam batu kristal. Ketiga kultivator bingung saat melihat itu. Kemungkinan besar yang mengambil buah itu juga adalah Kinan. Pria bertato pun mengeluarkan kekuatan cakarnya untuk menyerang Kinan. Tidak mau kalah dan Kinan pun kemudian melepaskan energi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba muncullah cahaya yang memancar dari langit. Cahaya itu adalah tanda kalau alam rahasia akan terbuka. Xiaohong pun menyuruh agar masternya cepat memasuki alam rahasia ini, karena hanya 2 orang yang bisa masuk ke sana. Dengan sekejap,
Xiaohong dan Qinan memasuki alam rahasia tersebut. Di dalam alam rahasia, Qinan dan Xiaohong menelusuri tempat itu. Tiba-tiba mereka menemukan kuil rahasia surgawi yang melayang. Qinan pun mencoba membuka pintu kuil, tapi tetap tidak bisa. Kemudian, Xiaohong mendekatkan tikus kecil itu dan menggunakan darahnya untuk membuka pintu kuil. Setelah terbuka, terlihat ada 3 kultivator penjaga yang memancarkan aura yang sangat kuat. Ketiga kultivator itu ternyata hanya seekor patung, namun bisa berbicara dan bergerak. Saat melihat tikus kecil, dia menyadari kalau tikus kecil termasuk anggota dari klan Tianji, dan ketiga kultivator itu sangat marah. Ternyata tikus kecil itu menjadi seorang bawahan dari seorang manusia. Dengan begitu, ketiga kultivator itu tidak mengizinkan kelompok Qinan untuk masuk. Qinan yang sangat kesal pun kemudian mengeluarkan pedangnya, kemudian dia menebas ketiga kultivator patung itu dengan sangat cepat. Tapi ternyata ketiga patung itu tidak terluka sama sekali. Qinan tahu kalau patung ini dimurnikan dari darah Kaisar Agung, jadi tidak heran kekuatan tubuh mereka sangat kuat. Qinan pun mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang ketiga patung itu. Mereka tidak menyangka jika Qinan memiliki martial tree yang melampaui aturan kultivasi. Tak sampai di situ, Qinan juga menggunakan sebuah formasi. Qinan menyuruh Xiaohong untuk masuk karena formasi ini tidak akan lama menahan ketiga patung. Dengan cepat Xiaohong memasuki tempat itu. Patung itu pun langsung menyerang Qinan dengan tinjuannya. Namun, Qinan menangkis serangan itu menggunakan serangan pedangnya. Serangan itu ternyata menghancurkan bangunan di atas mereka. Ketiga patung itu pun langsung syok berat. Dia tidak menyangka jika Qinan bisa menghancurkan bangunan di tempat ini. Padahal seharusnya bangunan ini tidak bisa dihancurkan karena terbuat dari batu rahasia surgawi. Qinan kembali mengumpulkan kekuatan pada pedangnya dan langsung mengarahkan serangan itu ke tembok di sampingnya. Sialan kau bocah, apakah kau berniat menghancurkan tempat ini? Ketiga patung itu pun mengeluarkan kekuatan segel rahasia surgawi untuk memanggil seseorang. Kemudian muncullah sosok wanita yang melayang. Ketiga patung itu pun langsung memberi hormat kepada sosok itu. Ternyata Qinan mengenali wanita itu dan langsung memberi hormat. Karena wanita itu tidak lain adalah Madame Heavenly. Ketiga patung itu langsung terkejut, ternyata Qinan ini mengenali pemimpin mereka. Madame Heavenly Fortune pun sangat kesal karena ketiga patung itu malah mempersulit Qinan. Sebenarnya ia ingin menghancurkan ketiga patung itu, tapi tidak jadi karena ketiga patung telah menjaga kuil ini cukup lama. Setelah urusan Qinan selesai di tempat itu, dia pun akan dikirim keluar oleh sosok wanita itu. Singkat cerita, Qinan sudah berada di suatu tempat. Cerita berpindah di tempat pemimpin aula ilusionis yang berada di aliansi anti-Heaven. Dia sangat terkejut saat mendengar kabar kalau ternyata Qinan telah kembali. Pemimpin itu menyuruh bawahannya untuk menyampaikan berita ini kepada Rong Tian dan Min Kong. Tiba-tiba muncullah pesan yang menyuruh Qinan pergi ke istana anti-Heaven dan melapor. Setelah sampai, Qinan melaporkan kalau di alam rahasia dia tidak mendapatkan apa-apa. Kultivator wanita itu pun meminta agar Qinan menyerahkan buah peri untuk meningkatkan kultivasinya. Qinan tidak mau memberikan karena dia juga membutuhkan buah peri. Kemudian dia pun pergi karena tidak ada urusan lagi. Kultivator wanita itu pun sangat kesal dan mereka harus memberikan pelajaran kepada Qinan. Pemimpin aula menyarankan agar mereka mengumpulkan semua ketua agung dan mengeluarkan Qinan dari aliansi anti-Heaven ini. Cerita berpindah di tempat Qinan
yang menukarkan barang-barang yang akan menjadi poin kontribusi. Kinan pun mengeluarkan buah peri yang didapatnya. Pria itu langsung terkejut. Bukankah itu buah peri yang legendaris? Kinan juga menukar barang-barang lainnya. Dengan begitu, Kinan bisa membawa potongan pohon canglan. Kemudian dia juga meminta dua keinginannya dikabulkan. Pria itu lalu memberi dua lencana dan satu kotak emas. Singkat cerita, Kinan pergi ke suatu tempat untuk meningkatkan kekuatannya. Terlihat Kinan sudah berada di atas danau, kemudian dia mengeluarkan pedangnya sebagai penjaga. Pada saat dia berkultivasi, Kinan pun langsung menempatkan pedangnya di atas air. Kinan pun langsung membuka kotak emas yang berisi potongan pohon canglan. Kemudian ia mengeluarkan martial tree-nya untuk memurnikan potongan pohon canglan itu. Tak lupa dia juga mengeluarkan jiwa bela dirinya. Terlihat jiwa bela diri itu langsung menekan martial tree Kinan agar bertransformasi. Setelah itu keluarlah sebuah area formasi dari martial tree-nya. Singkat cerita, Kinan berhasil meningkatkan kekuatan martial tree-nya sehingga membuat jiwa bela dirinya juga ikut naik menjadi tingkat 7. Kinan pun menyentuh martial tree-nya dan merasakan perasaan yang aneh. Kinan menyadari sepertinya martial tree-nya ini menginginkan sedikit darahnya. Dia pun memberikan setetes darahnya untuk martial tree miliknya itu. Kemudian martial tree Kinan mulai bereaksi dan memancarkan aura merah darah. Ternyata aura merah darah itu adalah sebuah formasi yang menurut Kinan akan memicu reaksi dari Primary Monarch Force. Kinan nampak sangat terkejut setelah melihat formasi tersebut. Tiba-tiba sambaran petir pun muncul di langit. Ternyata petir itu adalah petir tribulasi yang diakibatkan oleh formasi yang ada di depan Kinan. Apa? Tribulasi? Tanya Kinan heran. Namun tiba-tiba ketika petir tribulasi itu akan menyerang Kinan, seorang laki-laki berbaju putih pun tiba-tiba muncul di hadapan Kinan. Ia pun menebas petir tribulasi tersebut dan meminta Kinan untuk pergi. Pria itu lalu menyerang terus-menerus petir tribulasi menggunakan pedangnya. Singkat cerita, petir tribulasi pun telah menghilang. Pria itu lalu menoleh ke arah Kinan dan bertanya, apakah Kinan baik-baik saja? Kinan yang sedari tadi memperhatikan pria itu lalu bertanya, apakah kau spirit Seven Luminaries Flying Sword? Pria itu pun membenarkannya. Dia juga memuji Kinan karena kekuatan mata Kinan benar-benar mengesankan, ucapnya. Namun, tiba-tiba datang seorang pria kecil berambut panjang dan berpakaian hitam. Tiba-tiba pria itu pun berkata, aku lebih penasaran tentang bagaimana kau bisa memicu petir tribulasi ranah martial monarch daripada teknik matamu. Meskipun kekuatan tribulasi ini sedikit lebih kecil, itu adalah kesengsaraan ranah martial monarch asli. Ternyata pria kecil berbaju hitam itu adalah Sun and Moon yang legendaris. Tampak Flying Sword saja sampai terkejut melihat kedatangannya. Ternyata Kinan ini sudah berhasil menarik perhatian Sun and Moon. Sun and Moon pun turun kemudian berkata lagi kepada Kinan, menurut legenda, kalau ini 15.000 tahun yang lalu, kau akan mencapai ranah martial monarch dan akan jadi unbeatable double monarch. Flying Sword yang mendengar perkataan dari Sun and Moon sangat terkejut. Ia berkata, seluar biasa itu kah? Kinan kemudian menjawab, Senior Sun and Moon, apa maksudmu? Tanya Kinan yang merasa kebingungan. Bagi semua kultivator benua Changlan era 15.000 tahun yang lalu, ini adalah waktu yang sangat penting. Setiap kultivator bisa memahami Primary Monarch Force melalui penanaman mereka sendiri. Selama waktu itu, adapun satu-satunya unbeatable double monarch itu adalah fakta kalau kau juga sudah melampaui aturan kultivasi. Dua martial trimu sudah membentuk pola dao pada mereka. Mendengar ada kata pola dao, Kinan pun nampaknya belum paham.
Kinan kemudian menanyakan, apa itu pola Dao? Kemudian di sini, senior Sun and Moon menjawab pertanyaan Kinan lagi. Itu adalah simbol untuk mengembangkan seni bela diri hingga potensi maksimalnya, jadi membentuk pola Dao. Sambil menunjuk Kinan, senior Sun and Moon pun melanjutkan perkataannya. Karena kedua pola Dao masih baru, kau harus mengasingkan diri dan mencoba memahaminya. Kalau tidak, pola Dao-nya mungkin akan hancur. Kinan yang mendengar penjelasan dari senior Sun and Moon pun sangat senang. Ia pun kemudian menyatukan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Aku berterima kasih atas bimbinganmu senior, ucap Kinan. Kemudian, Flying Sword juga berkata kepada Kinan. Padahal Flying Sword telah membantu Kinan. Dia menanyakan kenapa Kinan juga tidak berterima kasih kepadanya. Sambil tertawa, Kinan pun baru ingat karena Flying Sword juga telah membantunya. Kinan berkata, terima kasih juga atas bantuannya, Senior Spirit Seven Luminaries Flying Sword. Sini, kemudian senior Sun and Moon bertanya kepada Kinan, dikarenakan Kinan memiliki dua lencana. Senior itu bertanya, kau punya dua lencana, apa yang kau ingin pemimpin aliansi lakukan untukmu? Kinan pun menjawab, aku harap pemimpin aliansi bisa membantuku menemukan potongan pohon Changlan. Di dalam hatinya, ia bergumam, aku tidak menyangka senior bisa mendeteksi kalau aku membawa dua lencana. Ya, Kinan sangat terkejut karena dia tidak memberitahu senior itu tentang lencananya. Kemudian senior Sun and Moon pun menjawab pertanyaan Kinan atau keinginan Kinan. Pemimpin aliansi tidak ada di aliansi anti-heaven sekarang. Aku akan menerima permintaanmu. Namun, potongan biasa dari pohon Changlan tidak lagi dapat membantumu menggabungkan martial trimu. Kau memerlukan potongan yang lebih besar untuk membuat berhasil. Tapi, potongan semacam ini sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Jadi, satu lencana saja tidak cukup bagiku untuk membantumu. Kinan pun kemudian menawarkan lencananya satu lagi. Dan akhirnya, senior Sun and Moon pun akan membantu Kinan. Oke, 10 hari dari sekarang aktifkan dua lencana. Dan aku akan datang dan menemukanmu, ucap senior Sun and Moon. Di sini senior Flying Sword juga menepuk pundak Kinan dan berkata, sekarang karena Sun and Moon sudah pergi, aku nggak akan mengganggumu lagi. Bekerja keraslah si kecil, ucap senior Flying Sword. Di sini muka Kinan pun menjadi konyol karena dia disebut si kecil, padahal senior Flying Sword sendiri bertubuh kecil. Kinan pun kemudian melanjutkan kultivasinya di danau itu. Kinan pun berpikiran lebih baik dirinya cepat menyetabilkan pola Dao-nya agar dia memahami tentang pola Dao. Cerita berpindah ke kediaman pemimpin ilusionis. Terlihat di depan pemimpin ilusionis telah berada gulungan darah. Di sini pemimpin aula ilusionis pun berkata, gulungan darah Martial Monart Yu King dan Martial Monart Liu He telah tiba. Kedua rekannya pun sangat senang dan berkata, bagus pemimpin aula ilusionis. Kemudian di sini orang yang botak pun berkata kepada pemimpin ilusionis, yang kita butuhkan sekarang hanyalah gulungan darah Martial Monart Dongku. Saat ini mereka sedang merencanakan untuk mengusir Kinan dari aliansi anti-heaven dan meminta 6 gulungan darah dari para tetua agung agar Kinan bisa diusir dari aliansi anti-heaven. 6 hari kemudian terlihat pemimpin aula ilusionis telah berada di tempat yang ada loncengnya. Di sini dia bergumam, Kinan, kematianmu akan segera tiba. Lalu singkat cerita pemimpin ilusionis pun kemudian memukul lonceng tersebut. Tiba-tiba ketika lonceng itu berbunyi, para murid dan para pasukan dari aliansi anti-heaven menjadi kisruh.
Mereka bertanya-tanya, kenapa Skydrum berbunyi? Mungkinkah South Heaven Secret Crown menyerang? Gak tahu, bagaimanapun selama Skydrum berbunyi, semua orang harus segera bergegas. Ayo cepat. Ternyata di sini lonceng tersebut bernama Skydrum, dan jika Skydrum berbunyi itu adalah sebuah tanda peringatan. Bahkan di sini, Kinan yang tengah berkultivasi juga mendengar suara Skydrum tersebut. Tanpa basa-basi karena takut ada serangan dari musuh, Kinan pun kemudian beranjak pergi dari tempat kultivasinya tersebut. Tidak lupa ia pun segera mengeluarkan pedangnya. Di aliansi anti-Heaven sendiri terlihat seseorang bertopeng turun dari langit. Orang bertopeng itu pun kemudian bertanya, siapa yang membunyikan Skydrum? Pemimpin aula ilusionis pun memberi hormat kepada orang bertopeng itu. Pemimpin aula ilusionis lalu berkata, aku yang membunyikan drumnya. Aku ingin menggunakan 6 gulungan darah Monarch untuk mengeluarkan tetua agung Kinan dari aliansi anti-Heaven. Ucapnya. 6 gulungan darah Monarch? Tanya dari si pria bertopeng. Di sini, pemimpin aula ilusionis pun memberikan sebuah gulungan itu kepada si pria bertopeng. Kemudian, ia pun membuka terlebih dahulu gulungan tersebut. Terlihat sudah ada tulisan yang tampak sebuah tanda tangan yang ada di gulungan itu. Ia pun berkata, itu punya darah Monarch dari Martial Monarch Rongtian, Martial Monarch Ningkong, Martial Monarch Liu He, Martial Monarch Dongku, dan Martial Monarch Yuking, dan tentu saja punyaku. Tetua Agung, Kinan kau tidak sopan, sombong, dan membangkang kepada aliansi anti-Heaven. Aku memberitahumu sekarang, kalau kau sudah dikeluarkan dari aliansi anti-Heaven, ucap dari pemimpin aula ilusionis yang melihat kedatangan Kinan di tempat itu. Kinan pun di sini kemudian menanggapi perkataan dari pemimpin aula ilusionis. Ini menggelikan, kapan aku pernah tidak setia pada aliansi? Apa aku harus patuh begitu saja saat kau mencoba mencuri Heavenly Arcana Immortal Fruitku? Tanya Kinan. Di sini tanpa basa-basi, pemimpin aula ilusionis pun kemudian menyerang Kinan dengan kekuatannya. Sambil menyerang Kinan, pemimpin aula ilusionis berkata, cukup dengan omong kosongnya. Mulai sekarang kau bukan lagi anggota aliansi anti-Heaven dan segeralah pergi. Namun tiba-tiba sebuah perisai menghalangi serangan tersebut. Perisai itu pun berkata, beraninya kau. Mendengar suara itu, para tetua agung pun bertanya-tanya, sebenarnya suara apa itu? Ternyata suara itu adalah suara milik Flying Sword. Flying Sword nampak kesal dan marah dan berkata, kulihat kalian berenam bertindak sesuka hati, menendang siapapun yang kalian inginkan, ucap Flying Sword. Melihat kedatangan Flying Sword, di sini pemimpin aula ilusionis pun sangat terkejut, bahkan dirinya sampai seperti tersambar petir. Senior Seven Luminaries, ucapnya. Dengan tatapan tajam, Flying Sword pun berkata kepada pemimpin aula ilusionis, kau tidak tahu aturan, tapi kau memanggilku senior, apa kau mau kuajari sopan santun? Ucapnya. Di sini pemimpin aula ilusionis yang ketakutan dan panik pun langsung memberi hormat kepada Flying Sword. Maafkan saya senior, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan dikejutkan oleh sikap sepele seperti itu. Tiba-tiba, seseorang datang kembali dan berkata, bagaimana kau bisa menyebut itu sepele? Ternyata yang datang adalah Sun and Moon. Sun and Moon di sini berkata, apa yang terjadi barusan sudah berakhir. Di sini, Flying Sword juga mengetahui jika Sun and Moon akan datang. Jadi dia tenang-tenang saja. Pemimpin aula ilusionis nampak semakin panik karena kedatangan Sun and Moon. Pemimpin aula ilusionis berkata, karena Anda berkata begitu, kami akan segera mengabaikan penaklukannya.
Dua tetua lainnya pun merasa heran karena Kinan benar-benar beruntung dapat dukungan dari Sun and Moon dan Flying Sword. Dia bertopeng pun kemudian menyuruh para tetua pergi dari tempat tersebut. Namun di sini Kinan berteriak, "Tunggu!